Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tahun kedua Hijrah, Allah mewajibkan kepada umat muslimin untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dari tiap tahunnya. Seperti yang tertulis di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk berpuasa supaya menjadi orang yang taat pada perintahnya, dari mulai perintah yang sunnah sampai perintah yang wajib. Dan inilah maksud dari tujuan berpuasa. Dan Allah berfirman lagi dalam ayat sambungannya, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat ini memberi petunjuk yang jelas bahwa puasa itu diwajibkan untuk semua golongan, baik laki-laki ataupun wanita, kecuali orang yang sakit atau yang sedang di perjalanan. Wanita yang menyusui atau yang sedang hamil yang diberi kelonggaran boleh tidak berpuasa, namun ada yang wajib qadha, yaitu mengganti puasanya di hari yang lain, dan ada yang harus membayar fidyah, yaitu memberi makan ke satu orang miskin setiap kali tidak berpuasa. Di bulan Ramadan ini, umat Islam dilatih, dididik, dan diuji agar kuat menahan hawa nafsu, meskipun itu dari perbuatan halal. Kalau orang sudah sanggup menahan diri dan kemauan nafsu dari barang-barang yang dihalalkan oleh Allah, maka akan lebih mudah jikalau harus menahan nafsu dari hal-hal yang dilarang. Maka dari itu, puasa disebut untuk membersihkan dan mensucikan badan, dan juga untuk melatih agar bisa sabar. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, "Setiap perkara itu ada pembersihnya, pembersihnya badan itu oleh puasa, dan puasa itu setengah dari sabar." Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi perilaku dan ucapan pun harus berpuasa dari hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai sudah capek-capek menahan lapar dan dahaga seharian, namun sia-sia, karena hanya puasa perut saja, sedangkan lisan dan perbuatan yang tidak baik tidak ikut puasa. Maka yang didapatkan bukan pahala berpuasanya, melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang ditahan." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain juga dijelaskan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan logo dan ropat. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, 'Aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa.'" Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Demikianlah maksud dan tujuan berpuasa. Semoga kita semua bisa melaksanakan puasa, bukan hanya puasa lapar dan dahaga saja, tapi bisa juga berpuasa lisan dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.